Halo anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini Ibu Ayu yang akan memimpin kita di dalam devosi. Jadi sekarang sebelum melanjutkan menonton video devosi ini, anak-anak perlu mempersiapkan Alkitab, jurnal devosi, dan alat tulis. Oke anak-anak, sekarang mari siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita memulai devosi ini. Oke anak-anak, saat ini Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami resapi dan dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Ayu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap perkataan Ibu Ayu agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yosua 2 ayat 22 sampai 24. Ibu akan membacakannya untuk kita semua. Yosua 2 ayat 22 sampai 24. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama mengetahui ya, kemarin Ibu Mary telah menyampaikan bahwa 2 pengintai tersebut diselamatkan oleh Rahab dan disembunyikan Rahab di timbunan batang rami di atas soto rumahnya Rahab. Nah, lalu sampai di situ kemarin pembahasan dengan Ibu Mary, Ibu akan melanjutkannya ya. Lalu saat pengintai tersebut sedang bersembunyi, datanglah para prajurit ke rumah Rahab. Lalu, prajurit itu menanyakan di mana 2 pengintai tersebut. Nah, Rahab berkata kepada prajuritnya bahwa 2 pengintai tersebut telah pergi. Jadi, 2 pengintai tersebut pun apa yang mereka lakukan? Apakah mereka percaya dengan perkataan Rahab? Lalu para prajurit itu pun pergi ke arah sungai Yordan dan mereka pergi untuk mencari para pengintai tersebut. Tetapi saat mereka pergi, itu sudah larut malam dan ditutuplah pintu gerbang saat para pengintai-pengintai itu sudah keluar dari kota Yeriko. Nah, setelah para pengintai itu selamat dari kejaran para prajurit, maka Rahab naiklah ke atas. Dia menjumpai para pengintai itu. Lalu dia berkata kepada pengintai itu agar mereka menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Rahab meminta para pengintai itu menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Kita bisa juga lihat ya anak-anak di dalam kitab Yosua 12 ayat 12. Nah, Rahab mengatakan bahwa
Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah, jadi Rahab meminta pengintai tersebut untuk menyelamatkan dia dan keluarganya. Lalu apa yang terjadi? Selanjutnya kita bisa lihat di Yosua 2 ayat 14. Kedua pengintai itu menjawab demikian, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Nah, anak-anak bisa baca lagi ya ayat 15 sampai ayat ke-24. Nah, tetapi para pengintai itu memiliki syarat kepada Rahab agar Rahab tetap dilindungi dan keluarganya juga tetap dilindungi. Ada 3 syarat yang harus dilakukan Rahab. Yang pertama, Rahab tidak boleh mengkhianati mereka. Yang kedua, seluruh anggota keluarganya Rahab, ayahnya, ibunya, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya, harus tetap berada di rumahnya ketika Israel akan menyerang Yeriko. Dan syarat yang ketiga adalah menggantungkan tali dari benang kirmizi ke jendela rumahnya sebagai tanda pengenal ketika nanti Israel akan menyerang Yeriko. Ketiga hal ini harus dilakukan Rahab jika Rahab mau dia dan keluarganya dilindungi. Setelah perjanjian itu terjadi, maka Rahab membantu 2 pengintai itu turun. Ya, 2 pengintai itu turun menggunakan tali dari jendela. Sebab rumahnya itu terletak pada tembok kota. Jadi mereka turun menggunakan tali secara diam-diam. Dan berkatalah Rahab kepada pengintai tersebut untuk pergi ke pegunungan, supaya para pengejar-pengejar atau prajurit itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana selama 3 hari lamanya, sampai para prajurit atau para pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Jadi para pengintai itu menunggu selama 3 hari lamanya dan melanjutkan perjalanannya sampai ketemulah kepada Yosua. Saat ketemu dengan Yosua, para prajurit itu menceritakan semua pengalaman mereka yang mereka lihat, yang mereka rasakan. Mereka ceritakan seluruhnya kepada Yosua. Oke, anak-anak, jadi banyak sekali ya pembelajaran yang bisa kita refleksikan dari devosi hari ini. Ya, begitu banyak cobaan yang dialami oleh pengintai, bahkan mereka dikejar-kejar oleh prajurit. Tetapi perlu kita ketahui juga, banyak juga cara Tuhan untuk memimpin kita, walaupun kita sedang mengalami kesulitan. Tuhan tidak akan kehabisan cara untuk membantu ataupun untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh bumi. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ibu, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kamu, dan segalanya Tuhanlah yang berkuasa. Jadi, tidak akan kehabisan cara Tuhan untuk memimpin maupun melindungi kita. Jadi sekarang kita perlu merefleksikan bahwa tugas kita ini sekarang hanyalah perlu percaya kepada Tuhan dan perlu percaya kepada firman-Nya. Tidak adalah hal-hal lain yang perlu kita percayai, tidak ada hal-hal lain yang perlu kita imani kecuali firman Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan bagaimana pemimpin Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin hidup kita di tengah-tengah kegembiraan maupun di tengah-tengah kesulitan kita masing-masing. Kiranya pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, devosi pada hari ini, dapat memberikan kita kepercayaan akan firman Tuhan. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Ibu Ayu harap kita semua dapat merefleksikannya di dalam hati kita masing-masing dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami telah Tuhan izinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami dan mengarahkan kami untuk menjalankan kebenaran itu setiap harinya. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami, berkati kami di tempat kami masing-masing, Tuhan yang melindungi kami. Berkati kesehatan kami, kesehatan Bapak Ibu Guru, dan kesehatan orang tua kami. Tuhan yang selalu melindungi dan menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pembelajaran hari ini. Tuhan juga yang memberikan kami semangat baru untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, baik itu komputer, laptop, ataupun HP. Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.